Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada episode sebelumnya, Sakuragi menghadapi permasalahan, di mana dia selalu dikeluarkan dari permainan basket karena pelanggaran. Sementara sahabat Mitsui, Tetsuo berada dalam bahaya. Dia dikejar para berandalan yang ingin menghajarnya. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Di sebuah jalan sempit, Ryu menatap Tetsuo dengan tatapan dingin. Ryu, yang pernah menjadi teman Tetsuo, kini menginginkan lebih, keinginan untuk menggantikan Tetsuo sebagai pemimpin gengnya. Mitsui mencoba menasehati dan meredakan situasi. Namun, bukannya mendengarkan, Ryu justru melampiaskan amarahnya pada Mitsui, menyerangnya habis-habisan. Mitsui hanya diam, mengingat janji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi terlibat dalam perkelahian. Dia menahan amarah dan pukulannya, meski rasa sakit menderanya. Tetsuo perlahan bangkit, berusaha menghentikan Mitsui agar tak terpancing lebih jauh. Namun, tanpa diduga, seseorang mendekat dari belakang dan menghajar Tetsuo hingga tersungkur. Di samping Ryu, kini berdiri seorang sosok yang ia sebut sebagai monster, seseorang yang telah menaklukkan dua bos geng lain di penjara. Sementara itu, jauh dari sana, tim basket Shohoku sedang menunggu kedatangan Sakuragi dan Mitsui yang terlambat. Kesabaran mereka mulai habis. Akhirnya, tanpa kedua pemain tersebut, mereka memutuskan untuk pergi menuju tempat pertandingan. Di tempat lain, Sakuragi berlari secepat mungkin. Dalam kepanikannya, ia tak sengaja menabrak beberapa teman-temannya. Yohei mengingatkan keterlambatannya, mendorong Sakuragi dan lainnya untuk berlari bersama menuju pertandingan. Di jalan sempit, Mitsui, yang penuh luka, meminta maaf pada Ryu dan memohon agar dia dan Tetsuo dilepaskan. Namun, Ryu memerintahkan temannya untuk menginjak kaki Mitsui dan memegang tubuhnya. Ryu mengambil sebatang besi, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan mengarahkannya pada tangan Mitsui, berniat menghancurkan semangat pria yang dulu dikenal tangguh itu. Di perjalanan, Takamiya menunjukkan jalan pintas kepada Sakuragi, melompati benteng yang mengarah ke tempat pertandingan. Mereka bergegas, sementara di sisi lain, Ryu siap mengayunkan besi tersebut, ancaman yang semakin dekat. Tepat saat Ryu hendak memukulkan tongkat besi ke tangan Mitsui, Sakuragi tiba-tiba jatuh menimpanya. Terkejut, Sakuragi melihat Mitsui sedang dikeroyok. Ia mengenali wajah Ryu, lalu mendekatinya dengan tatapan tajam, membuat Ryu ketakutan. Ryu memberi isyarat pada teman-temannya untuk menyerang Sakuragi. Sakuragi, bersiap menghadapi berandalan, tiba-tiba teringat ucapan Kogure saat menekan tubuhnya terlalu keras. Namun, di saat Ryu mengayunkan tongkat besinya untuk menghantam Sakuragi, tiba-tiba kelompok Sakuragi datang untuk membantunya. Takamiya, yang berdiri di atas tembok, malah terjatuh menimpa Sakuragi karena celananya tersangkut. Ryu tetap menyerang, kali ini mengincar Yohei dengan tongkatnya. Tapi Sakuragi dengan cepat menangkap tongkat itu dan membengkokkannya dengan mudah. Ia mendekati Ryu yang ketakutan, dan bukannya menyerang, Sakuragi malah melakukan teknik khasnya, Meide Korosei, membuat Ryu dan teman-temannya semakin bingung dan marah. Salah satu dari mereka pun mencoba menyerang Sakuragi, namun Tetsuo langsung menangkap kaki berandalan itu dan membantingnya hingga tidak berdaya. Yohei mengingatkan Sakuragi dan Mitsui akan waktu pertandingan yang semakin dekat. Keduanya segera berlari meninggalkan perkelahian, sementara Tetsuo dan Yohei, bersama para bekas musuh, kini berubah menjadi kawan yang saling mendukung. Di lapangan, para pemain Shohoku tampak cemas menanti kedatangan Mitsui dan Sakuragi. Begitu mereka tiba, Mitsui segera meminta maaf kepada pelatih Anzai dan menjelaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam perkelahian. Pelatih Anzai mempercayai Mitsui tanpa banyak bertanya. Pertandingan babak pertama dimulai. Sakuragi di bangku cadangkan oleh pelatih, membuatnya kesal dan ia protes sambil mengacak-acak dagunya. Di awal laga, Rukawa tampil agresif, langsung mencetak poin pertama untuk Shohoku, yang dengan cepat mendominasi jalannya pertandingan. Namun, Kogure mengalami cedera ringan, dan Sakuragi akhirnya dipanggil masuk.
Baru 10 detik bermain, Sakuragi langsung melakukan pelanggaran pertamanya. Ia mencoba Mede Korosei pada lawan, namun strategi itu tidak efektif, membuat tim lawan dengan mudah melewatinya. Kesal karena tekniknya gagal, Sakuragi merebut bola secara paksa dan malah kembali melakukan pelanggaran, yang akhirnya membuatnya dikeluarkan dari permainan. Merasa dibohongi, Sakuragi yang masih kesal, berteriak marah pada Akagi, yang akhirnya membuatnya kepalanya dibelai keras oleh Ayako. Pertandingan ketiga Shohoku melawan Takahata berakhir dengan kemenangan. Di lapangan latihan, Sakuragi masih tampak kesal pada Akagi, ekspresi wajahnya mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam. Saat melihat Mitsui berlatih dengan fokus dan keterampilan yang luar biasa, Sakuragi mulai berlari, berpikir keras tentang cara untuk menjadi pemain basket yang andal. Mendekati ring, dia mencoba melakukan dunk penuh tenaga, tetapi terlalu dekat, sehingga tubuhnya menabrak ring dengan keras. Suara tawa terdengar dari teman-temannya yang menyaksikan adegan itu. Namun di tengah gelak tawa, Akagi mendekatinya dengan pandangan serius, mengingatkan agar Sakuragi tidak mengulangi kesalahan tersebut saat pertandingan. Malam harinya, setelah semua rekan tim pulang, Sakuragi sendirian di lapangan yang hening, merenungi caranya agar tidak dikeluarkan dari pertandingan lagi. Di tengah perenungan, Haruko tiba-tiba datang menghampirinya. Dia memuji keahlian rebound Sakuragi, menyebutkan bahwa siapa yang menguasai rebound akan menguasai pertandingan. Ucapan itu membangkitkan kembali semangat Sakuragi. Kata-kata Haruko terngiang-ngiang di benaknya sepanjang malam, membuatnya bertekad untuk lebih baik lagi. Keesokan harinya, Shohoku bertanding melawan Sukubu. Kali ini, Sakuragi menunjukkan kemampuannya dalam menguasai rebound, menciptakan keunggulan bagi Shohoku dan membuat pelatih Anzai mulai mengakui potensinya. Di sisi lain, Miyagi dan Rukawa saling mendukung, mencetak angka dengan kompak sepanjang pertandingan. Sementara Mitsui tampil cemerlang dengan tembakan 3 angkanya, dan Akagi memperlihatkan kekuatan dunk-nya. Tim Sukubu pun kewalahan menghadapi dominasi Shohoku. Namun, meski permainan Sakuragi semakin baik, ia akhirnya dikeluarkan dari lapangan setelah mengumpulkan 5 kali pelanggaran. Untungnya, waktu pertandingan tinggal tersisa 30 detik di babak kedua. Pada akhirnya, Shohoku meraih kemenangan telak atas Sukubu dengan skor 111-79. Para pemain Shohoku merayakan dengan penuh semangat, sementara di belakang, Sakuragi berjalan dengan langkah pelan, melamun tentang kesalahannya. Haruko menghampiri dan memanggilnya, kali ini dengan senyum bangga. Bersama teman-temannya, dia memuji kemampuan Sakuragi dalam menguasai rebound sepanjang pertandingan. Mereka mengakui bahwa kali ini Sakuragi bertahan lebih lama di lapangan dan hanya dikeluarkan pada detik-detik terakhir. Mendengar pujian itu, semangat Sakuragi kembali berkobar. Pada pertandingan selanjutnya, tim Shohoku berhadapan dengan tim Shoyo. Di tribun penonton, pendukung Shoyo duduk berbaris dengan penuh semangat, bersorak dengan kekompakan luar biasa, memberi energi pada tim kesayangan mereka yang sebentar lagi akan bertanding. Di ruang ganti, Akagi tampak menahan ketegangan, diam namun jelas terpancar ketidaksabarannya menanti aba-aba untuk memulai. Di sisi lain, Miyagi dan Rukawa duduk tenang, wajah mereka tampak tenang namun serius, masing-masing mempersiapkan diri secara mental untuk pertandingan yang akan segera dimulai. Sementara itu, Mitsui yang tengah berada di toilet secara tidak sengaja mendengar percakapan dari para pemain Shoyo. Seorang pemain Shoyo terdengar berbicara dengan percaya diri, mengungkapkan niatnya untuk membatasi Mitsui, memastikan dia tidak mencetak lebih dari 5 poin. Kata-kata itu memicu amarah dalam diri Mitsui, yang segera mengejar pemain tersebut, meskipun gagal mengejarnya. Shohoku akhirnya memasuki lapangan. Sakuragi tampak cemas, namun rekan-rekannya tidak segan melemparkan canda yang sedikit mengejek, berusaha meredakan ketegangannya dengan candaan ringan. Dalam hatinya, Sakuragi bertekad bahwa kali ini dia akan bertahan hingga akhir tanpa dikeluarkan karena pelanggaran. Tekadnya bulat, ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa memberikan kontribusi maksimal tanpa kesalahan fatal. Tak lama kemudian, tim Shoyo memasuki lapangan, diikuti dengan riuh rendah pendukung mereka. Suara di tribun semakin memanas saat para pemain dari tim kuat lainnya
Ryonan dan Kainan, turut datang untuk menyaksikan pertandingan. Semua mata tertuju pada lapangan, seolah siap menyaksikan pertarungan hebat antara dua tim dengan reputasi besar. Di pinggir lapangan, pelatih Anzai menyampaikan strategi terakhirnya. Dia mengumumkan 5 pemain yang akan menjadi starter, dan memberi Sakuragi peran krusial dalam garis pertahanan untuk menguasai rebound. Dengan tegas, pelatih Anzai mengingatkan para pemain bahwa mereka adalah pejuang tangguh, pemain-pemain kuat yang telah mengasah diri untuk momen ini. Dalam kata-kata akhir yang penuh semangat, ia mengirim mereka ke lapangan dengan satu pesan, berjuanglah keras. Pertandingan besar Shohoku melawan Shoyo pun segera dimulai. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.